Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejo. Nah, hari ini video series tentang all new Pajero Sport saya guys. Jadi kalau kalian ngikutin video kemarin yang beberapa kali, ya baru sekali sih bikin konten tentang cara memilih Pajero bekas. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kaki-kaki Innova, Innova lagi, all new Pajero Sport ini guys. Jadi all new Pajero Sport ini saya pakai mungkin udah sekitar 2-3 mingguan. Nah, reviewnya mobil ini itu karakter suspensinya ya guys, itu di bagian depan empuk, di bagian belakang empuknya kebangetan guys. Jadi kalau misal kita bawa mobil ini guys, itu feel-nya di bagian depan itu sebenarnya udah lumayan oke. Dalam artian shocknya itu dia empuk tapi masih lumayan stabil lah guys. Ya tetap ada limbung-limbungnya karena mobil ini adalah mobil leather frame yang tinggi guys. Cuma menurut saya much way better dibanding dengan kayak Fortuner VRZ guys, di bagian depannya guys. Tapi di bagian belakangnya parah banget guys. Anak saya sampai muntah-muntah untuk duduk di bagian baris kedua sama baris ketiga guys. Dan terutama kalau misal kalian duduk di Pajero ini di baris kedua, itu feel-nya tuh kayak naik kapal, tapi kapalnya tuh kapal apa? Kapal kecil gitu ya guys. Jadi kayak goyangannya tuh parah banget ya guys. Jadi sampai bikin perut mual. Lalu di baris ketiga itu kalau kalian bawa barang, saking empuknya guys suspensi belakang, itu barang itu sampai kayak begitu kita turun dari mobil barangnya udah berantakan guys. Karena belakangnya udah parah banget. Nah di bagian suspensi depannya itu dia lumayan stabil, tapi dia punya travel suspensi. Saya nggak ngerti travel suspensi atau jarak antara arm ke stoppernya itu terlalu pendek guys. Saya tunjukin guys. Nah jadi kelemahan suspensi Pajero ya guys, menurut saya jarak antara arm-arm yang ada di bawah itu, arm-armnya jadi arm atas sama bawah sama arm tengahnya itu jaraknya terlalu pendek guys. Jadi ketika ngelewatin jalan yang jelek atau maksudnya polisi tidur yang tinggi banget guys, mobil ini tuh feel-nya langsung kayak bikin perut mual, kayak anjrut-anjrutan gitu guys. Karena suspensinya kan empuk, tapi travel double wishbone-nya itu pendek guys. Jadi kayak baru naik turun dikit langsung kena stopper. Nah sebenarnya bagus kalau misal suspensinya tuh agak stiff, jadi bawaannya kita naik itu lebih stabil. Cuma ketika travel suspensi yang pendek, itu biasanya kalau menurut pengalaman saya ya, saya bukan ahli kaki-kaki, cuma menurut pengalaman saya kalau terjadi seperti itu biasanya efek anjrut-anjrutan atau bikin mual itu malah jadi lebih kerasa. Nah jadi hari ini kita akan pasangin shock breaker di Pajero Sport ini menggunakan ISS series. Nah kalau misal kalian ikutin konten-konten saya sebelumnya, itu saya banyak bahas tentang kaki-kaki leather frame kayak di Innova Reborn. Dan Innova Reborn pun saya udah riset, udah banyak pakai shock breaker yang jenisnya banyak ya, sampai ganti 4-5 kali. Di Fortuner saya juga udah R&D bikin kaki-kaki Fortuner enak gimana. Kali ini kita bikin kaki-kaki Fortuner AMPS atau all new Pajero Sport ini nyaman kayak SUV Eropa guys. Nah kita akan ganti shocknya menggunakan ISS series. Nah kita akan bahas sedikit tentang ISS series guys. Nah jadi ini perbandingan antara ISS DTG Plus sama ISS series. Nah kemarin saya beberapa kali pakai ISS DTG Plus dan maksudnya menurut saya mobil-mobil leather frame itu kalau misal pakai shock yang dari ISS ini cukup lumayan oke. Saya nggak di endorse ya guys, ini saya bayar sendiri guys, bayar full price. Cuma tapi makanya kalau misal ada barang-barang seperti ini plus minusnya pasti saya sampaikan ya nanti di video. Dan setelah saya pasang ini nanti saya akan pakai itu sekitar mungkin 3-4 bulan baru saya review lagi. Jadi selama 4 bulan itu saya akan explore habis-habisan shock ini rasanya kayak gimana, baru nanti saya review supaya maksudnya kalian tuh bisa dapat informasi yang sedetail-detailnya plus minusnya seperti apa di shock ini. Nah jadi kalau yang di ISS DTG Plus ini guys, itu dia menggunakan kliknya tuh cuma ada 7 dan dia masih twin tube dan dia belum coilover. Nah jadi kayak misal kalian bisa lihat ini kliknya. Nah ini yang AMPS sih masih plastik, tapi kalau yang kayak Fortuner atau Innova dia udah menggunakan besi. Tapi itu sih nggak masalah guys, itu tetap nggak ada pengaruh ke performa sih. Nah ini shocknya yang ISS DTG Plus, yang ini yang coilover. Bisa dilihat dari kayak
di sininya udah beda banget ya guys. Ini udah masih besi-besi potongan agak kasar, ini udah aluminium CNC, jadi beratnya tuh lebih enteng. Lalu dia juga total kliknya tuh beda guys. Nah ini 7 klik, ini 30 klik. Nah 30 klik sebenarnya agak dilema juga, karena gimana ya, semakin klik makin banyak itu makin pusing ya guys. Mending 7 kali 7 kayak gini kan, paling 7 kali 7 ada depan 7, belakang 7, berarti total paling 49 settingan. Nah kalau misal 30 klik guys, itu ada 900 settingan guys. Jadi pusing banget untuk kombinasiin depan sama belakang. Tapi saya nanti akan cari settingan yang paling pas buat All New Pajero Sport saya, jadi mungkin video ini agak panjang guys. Dan ini yang di bagian depan. Nah bagian depan, kalau bagian depan sih mungkin mirip sama kayak bagian belakang guys. Jadi dia di sini tetap aluminium CNC, lebih enteng, dan dia kan pakai gas nitrogen ya guys. Jadi kok kalian lihat di situ udah VVS-nya juga. Jadi kalau ISS ini yang saya coba di Nova kemarin itu VVS-nya tuh lumayan kerasa banget ya. Jadi kalau kita jalan 80 km per jam ke atas itu naikannya lebih stabil. Nah ini seperti ini, dan nanti kita akan pasangin. Dan kalau yang coilover ini guys, ini tuh bisa disetting ketinggiannya. Nah makanya nanti Pajero ini saya mau coba agak pendekin sedikit. Terus efek sampingnya seperti apa, takutnya kalau dipendekin juga saya kepikir itu kan ada sensor lampunya, itu kira-kira ngefek atau enggak ke sensor atau leveling lampunya atau gimana, nanti kita akan cobain pasangin di All New Pajero Sport saya guys. Nah jadi guys, untuk All New Pajero Sport ini itu karakter bandingannya adalah ketika di jalan jelek memang dia empuk dibanding dengan rival-rivalnya. Menurut saya ini kategorinya suspensi ini empuk, tapi karena efek empuk itu jadi ketika lewat jalan jelek, kayak misal kayak gini nih, polisi tidur gini goyang-goyang, lalu speed bump goyang-goyang. Ketika polisi tidur juga, setelah polisi tidurnya di bagian belakang goyangannya itu goyang dompetnya parah banget guys. Jadi kayak gini nih, kayak gini goyang dompetnya lumayan parah. Nah ini saya udah coba selama 3-4 bulan nih, langsung berhenti ya. Saya udah coba mobil ini 3-4 bulan, maka dari itu saya bisa cerita improvementnya seperti apa setelah pakai ISS DT11. Nah jadi ISS DT11 itu dia bikin untuk mobil-mobil leather frame doang, karena memang mobil-mobil yang notabene goyang-goyang limbung itu ya memang mobil-mobil leather frame. Kalau untuk yang monocoque saya rasa hampir semua udah cukup oke, udah nggak peredamannya udah bagus, udah nggak tahu limbung. Jadi setelah pasang ISS juga ya, sini ada di depannya di daerah the spring ini ada tikungan yang lumayan tajam banget. Cuma ya kita coba jalan ya mungkin 60 lah ya. Nah itu kalau pakai shock ori itu ketika belok di jalanan tadi guys, itu kita ngerasa kebanting banget. Jadi goyang, ngerasa dibanting ke sebelah kanan banget. Tapi setelah pasang ISS itu di dalam itu kita nggak terlalu ngerasa dibanting ke kanan kiri banget. Tapi
eh, kalau lihat dari luar itu mobilnya memang ngerasa dibanting guys, cuma di dalamnya itu nggak kerasa guys, nggak tahu kenapa seperti itu. Jadi kalau misal lagi belok kenceng, mana saya udah tes, ketika belok kenceng gini guys, itu bener-bener di dalam itu improvementnya, body rollnya jauh lebih minim dibanding dengan shock standar. Tapi kalau dilihat dari luar, memang mobilnya menuk ke kanan banget atau menuk ke kiri banget guys. Jadi secara body mungkin memang karena tinggi, jadi body rollnya pasti tetap ada, cuma feel di dalamnya itu berkurang secara signifikan guys. Habis ini saya akan coba bawa mobil ini ke tol. Kita akan coba geber di kecepatan tinggi, tapi kalau bisa kalian jangan tiru ya guys, karena agak lumayan bahaya juga bawa kecepatan tinggi. Teman, paling enggak saya bisa cerita feel-nya seperti apa. Sebenarnya mobil ini udah sering saya bawa keluar kota. Nah, jadi mobil ini tuh lumayan unik guys. Jadi menurut saya salah satu kelemahan Pajero adalah cooling sistemnya. Karena kemarin waktu saya aja lagi bawa mobil ini luar kota, itu jalan pagi hari sama jalan siang hari itu feel-nya sangat berbeda jauh guys. Jadi ketika pagi itu mesinnya enak banget, mesinnya lebih halus, lebih smooth, lebih kencang, tenaganya lebih keluar. Tapi ketika siang itu lumayan loyo dibanding pagi hari guys. Jadi menurut saya dia agak sensitif sama temperatur. Dan saya udah survei-survei juga, saya baca-baca review, saya tanya sama ahlinya Mitsubishi. Itu memang Mitsubishi ini kelemahannya di bagian cooling sistemnya guys. Jadi yang pertama adalah kelemahannya di bagian radiator, itu kecil radiatornya guys. Bahkan dibanding dengan Innova Reborn pun ini radiatornya lebih kecil. Yang kedua, viscofan-nya itu sering bermasalah guys setelah berapa puluh ribu kilometer. Jadi itu yang mesti kalian cek adalah radiator. Yang kalau radiator terutama kalau misalkan dari map, kalian wajib banget ganti radiatornya. Yang kedua, viscofan-nya kalian cek secara berkala. Kalau bisa sebelum udah mulai ada gejala rusak, kalian harus langsung wajib ganti, karena mobil ini tuh kenceng dan agak sensitif terhadap temperatur udara guys. Nah, jadi mobil ini juga guys, saya tuh udah pakai waktu belum ganti shock breaker juga. Dan ketika belum ganti shock breaker guys, itu dia punya gejala nosedive dan ngedangak gini waktu ditarikin guys. Nah, sedangkan kalau udah pakai dari YSS TTC Plus yang monotop ini, YSS series, itu gejala ngedongaknya ini lebih minim, dan waktu kita ngerem gini itu nosedive lebih nahan. Saya nggak tahu kenapa efeknya, padahal ini mobil tinggi tapi lumayan kerasa ketika nahan beban di depan sama belakangnya ketika kita lagi narik atau kita lagi ngelakuin pengereman guys. Nah, sekarang kita coba di tikungan ini guys. Jadi kalau udah pakai YSS ini guys, ketika tikungan ini tuh di dalam itu tidak terlalu ngebanting gitu guys. Feel-nya tuh kayak masih tenang. Nah, tapi kalau sebenarnya dilihat dari jalan itu udah miring banget guys, kayak gitu. Nah, sekarang kita cobain di jalan lurus guys. Kita mau coba ketika jalan kencang tuh seperti apa. Nah, jadi kita coba nih. Tuh, jadi anteng ya, waktu di jalan 140 ini masih sangat tenang. Di jalan beton juga tuh, jadi di dalam itu feelsnya kayak mobil yang lebih pendek. Di dalam itu feelsnya kayak apa ya, seperti Innova lah karakternya. Tuh, ketika kita belok juga shocknya menahan dengan baik. Ini saya belok jalan 140 ya guys. Tuh, saya belok di jalan 150 tapi feelsnya itu masih tenang sekali. Nah, nanti coba kita jalan yang agak kencengan dikit lagi. Tuh. Masih anteng, mobilnya tuh anteng di kecepatan yang udah 170 kayak gini nih guys. Tapi jangan lupa kalau misal kalian tuh kayak udah bawa mobil kencang kayak gini, jangan lupa kalian
uh, perhatikan kayak finish balance kayak gitu sama pengereman, karena bahaya banget kalau rem kalian lagi kedodoran atau kampas remnya habis, atau mungkin disc brake-nya getar, gelombang, atau juga ada faktor finish balance yang lagi kurang oke. Itu jangan coba-coba jalan yang kecepatan tinggi guys, karena resikonya jadi lebih besar gitu. Nah cuma kalau misal ini kondisi mobil saya dalam kondisi yang sangat prima, jadi saya berani berjalan kencang di tol guys. Nah ini kebetulan jalan agak kosong, kita agak geber sedikit, siapa tahu bisa dapat. Ya, jadi di Pajero ini guys, itu karena peredamannya cukup baik, jadi jalan kayak misal kalian lihat ini saya jalan 180 gitu, itu di dalam tuh masih cukup tenang. Nah yang agak parah adalah di bagian suspensinya kalau kalian belum upgrade ke seperti saya ini guys. Nah ini saya jalan hampir 190 ya guys, itu masih lumayan tenang di dalam sih guys. Nah ini goncangan-goncangan juga tidak terlalu terasa banget, jadi feelsnya lebih ke empuk ya, empuk, tapi waktu belok-belok itu dia body rollnya berkurang jauh dibanding dengan karakter shockbreaker originalnya All New Pajero Sport guys. Nah, ini saya belok jalan 170 pun masih sangat anteng, masih sangat tenang. Cuma jangan ditiru ya guys, ini saya cari jam-jam sepi guys. Masih siang. Dan bantingannya cukup enak, cenderung lebih empuk dibanding dengan orinya, terutama di bagian depan. Lebih empuk tapi kayak lebih anteng gitu guys. Apalagi kalau misal suatu saat kalian pengen upgrade lagi, kalian bisa tambahin Ultra Racing, itu ketika belok-belok bantingannya dia lebih nggak goyang-goyang lagi. Cuma ini kategorinya bikin mobil ini feels like mobil SUV Eropa yang karakter suspensinya, karakter bantingannya itu empuk-empuk rigid gitu guys. Jadi kayak blok-blok ketika kena jalan yang kurang bagus guys, kayak gitu guys. Nah jadi di YSS series ini guys, itu dia ada klik 1 sampai 30. Nah kebetulan saya tuh udah coba mulai dari kepala 20-an belasan sampai ke sekitar 7 atau 8 ya, sekitar segitu. Nah di YSS series ini cukup unik. Jadi kalau misal kalian itu bikin lebih keras, itu mobil malah jadi nggak stabil guys. Aneh ya. Jadi di mobil itu agak unik, kalau misal dipasang kalian yang stiff, justru mobil ini di bagian depan terutama itu dia malah goyang-goyang. Tapi ketika kalian empukin sampai ke level 7 atau 8, itu justru malah empuk, tapi ketika belok-belok banting-banting kanan kiri itu malah lebih stabil dibanding yang stiff atau yang keras guys. Nah jadi kenapa saya akhirnya pasang YSS ini lagi guys di mobil Pajero saya, karena saya punya good experience waktu pakai di sebuah Innova Reborn dan juga untuk Fortuner saya kemarin guys. Karena mau shock YSS ini dia karakternya lebih rigid, lebih yang saya suka adalah lebih redamnya guys. Jadi walaupun feelsnya itu nggak selalu lebih empuk, tapi menurut saya shock yang bagus tuh dia bisa meredam dengan baik goncangan-goncangan yang ada gitu. Jadi ketika lewat jalan yang goncangannya parah, dia nggak terlalu berasa goncang-goncang gitu guys. Itu definisi lebih redam menurut saya. Nah selain itu juga pengalaman saya kemarin waktu pakai YSS juga shock ini lumayan awet. Saya udah pakai sampai sekitar 30k dan feelsnya itu masih kayak baru guys. Ya cuma ada degradasi tapi dikit banget lah. Jadi saya yakin ketika saya pakai YSS yang saya series ini, apalagi dia yang monotup, itu lebih redam lagi, lebih awet, harusnya lebih awet lagi dibanding dengan YSS yang DTC series guys, seperti itu guys. Jadi shock ini kan kita atur kanan kiri sama, yang kita bedain biasanya bagian depan sama belakang guys. Jadi kalau di YSS ini dia ada 30 klik guys. Jadi depan ada 30
probability, belakang ada 30 probability, di mana kalian nggak mungkin nggak dapat salah satu. Misal kalian milih 30 gitu, 30 settingan, ya masa nggak ada satu settingan yang masuk gitu guys buat kalian. Jadi menurut saya so far sih shock yang bisa disetting itu adalah bukan yang kita pengen ini dirubah gitu, nggak, cuma kemungkinan kita menemukan settingan pas itu gede banget kalau misal kalian punya banyak klik guys. Dan juga dia untuk ISS ini untuk Pajero di bagian tempat ngerubah kliknya juga lumayan gampang, tinggal putar, kalian ngolong masukin tangan sedikit. Ya memang di bagian belakang dia agak sedikit susah karena ngolongnya lumayan dalam, tapi nggak masalah. Kalau misal kalian setting sendiri pun nggak masalah. Nah juga yang di bagian depan dia bisa di adjust ketinggian, jadi yang depan ini saya agak pendekin dikit jadi supaya lebih nggak nosedive kali ya, tapi feelsnya tetap enak, tetap nggak ada perubahan. Ya itu mungkin salah satu nosedive-nya agak berkurang gara-gara mungkin saya udah setting belakang yang depan agak rendah sedikit. Nah jadi pertimbangan saya pakai ISS yang C-series itu karena berdasarkan experience sebelumnya, dan juga mungkin bisa dibilang dari segi harga untuk seri monotup coilover ini salah satu yang most value guys, karena banyak coilover yang masih twin top atau bahkan yang twin top aja banyak yang lebih mahal, apalagi yang monotup gitu. Jadi sama-sama monotup ini adalah yang cukup terjangkau dibanding dengan shock yang settingannya itu 30 klik monotup di range kelas yang sama. Ini tergantung, ini termasuk yang lumayan ekonomis guys. Sekarang kesimpulannya guys, jadi ketika kalian bawa sebuah New Pajero Sport lalu kalian mengalami namanya goyang-goyang yang terlalu ekstrim, anak kalian duduk di belakang atau kalian bawa tamu duduk di belakang, orang tua di belakang suka mabok, kalian bisa pertimbangkan untuk pemasangan shock ISS ini, karena kesimpulannya shock ISS ini tuh menurut saya yang bikin kalian benar-benar enjoy waktu kalian lagi bawa mobil, keluarga kalian benar-benar enjoy dengan sebuah SUV leather frame yang notabene terkenal limbung, goyang-goyang, bikin mabok. Tapi menurut saya semua selesai dengan kalian lakukan penggantian shockbreaker seperti ini. Lalu juga so far perdamannya sangat baik, mengurangi goncangan secara signifikan. Bisa disetting sampai 30 klik, dan saya yakin juga awet karena ISS yang seri sebawahnya aja awet gitu guys, apalagi ISS yang seri tinggi ini guys. Lalu body roll juga berkurang secara signifikan guys, walaupun secara tampilan luar tetap mobil ini goyang-goyang, tapi di dalam tuh nggak terlalu berasa guys, jujur nggak tahu kenapa. Menurut saya di dalam ini goyangannya nggak seberasa seperti tampilan luar, malah tampilan luar udah goyang banget, di dalam tuh belum. Jadi kesimpulan saya itu untuk value for money, menurut saya cukup value for money dibandingkan dengan coilover yang lain dari merek-merek yang lain, dan apa ya, bisa dibilang untuk ISS ini buat kalian yang pengen Pajero kalian itu rasanya nggak kayak naik Pajero kayak mobil monokok, atau kalian pengen feels like mobil-mobil Eropa monokok gitu guys, itu kalian bisa pasang ISS yang Z-series ini, karena menurut saya sih bener-bener nyaman. Mobil ini bandingannya jadi berubah total, jadi nggak kayak SUV leather frame yang pada umumnya guys. Jadi feelsnya itu bener-bener kayak, menurut saya karakter leather frame itu hampir hilang gitu guys ketika kalian pasang ISS Z-series ini guys. Lalu buat kalian yang udah upgrade performance gila-gilaan juga, kalian udah ganti turbo, udah remap, udah upgrade semua, itu rasanya wajib banget kalau kalian pasang shock yang performance seperti ini guys. Karena kalau misal kalian mobil udah kenceng, pengereman udah bagus, tapi shock kalian masih standar, menurut saya bakal kedodoran banget ketika kalian bawa sebuah mobil gede seperti ini, karena Pajero ini lumayan berat, kalau nggak salah 2 ton guys. Jadi perlu banget namanya upgrade. Pokoknya leather frame itu bener-bener butuh namanya penggantian kaki-kaki guys, karena kalau bawaan standar menurut saya nggak bakalan cukup untuk kalian pakai harian.
atau kalian pakai untuk segala macam aktivitas itu kurang nyaman guys. Nah jadi seperti itu kesimpulannya. Yang pertama, body roll berkurang jauh. Yang ketiga, peredamannya jadi enak banget, jadi face like SUV monocoque. Lalu yang ketiga, volume-nya juga oke, ada settingan. Ya kalian nggak bisa berharap selain daripada Shockey SS ini di barang-barang lain menurut saya guys. Jadi gitu aja ya guys untuk konten Pajero ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang ngerasa mobil ini kok nggak enak dikendarain, goyang-goyang. Kalian boleh pertimbangkan untuk pasang YSS Z Series di all new Pajero Sport kalian guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.